Bapak Ibu, karena ini masa pandemi, ya, saya ingin berbagi tips pencegahan COVID-19, Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan masker bagi yang sakit atau tidak, karena dulu sempat masker itu hanya diperuntukkan untuk yang sakit, ya. Sekarang yang sehat pun harus memakai masker. Mohon maaf, saya tidak pakai masker karena saya di depan laptop sendiri, di ruangan sendiri, Bapak Ibu, sehingga tidak ada orang lain. Inisiatif selalu jaga jarak antara 1,5 meteran ya, atau sampai 2 meter. Fokus selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap di rumah saja kecuali ada kepentingan yang mendesak. Termasuk saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, saatnya Lebaran tetap di rumah, tidak mudik Bapak Ibu ya. Kemudian ayo sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari kerumunan atau keramaian. Kemudian untuk meningkatkan imun ya, Bapak Ibu istirahat yang cukup dan juga olahraga teratur. Saya yakin Bapak Ibu tadi pagi sudah olahraga ya, minimal 5-10 menit lah gerak-gerakan badan agar kita senantiasa sehat. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur ya Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, jangan lupa sempatkan mungkin di bukanya atau di malam harinya, di sahurnya itu ada buah atau sayur yang dikonsumsi. Ikuti arahan dan himbauan pemerintah ya, seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk tidak boleh mudik ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Bapak Ibu. Nikmati hidup dengan gembira. Ini yang paling penting Bapak Ibu, karena banyak survei yang mengatakan gembira itu adalah sesuatu hal yang akan meningkatkan imun dengan luar biasa ya. Apapun masalahnya, semua masalah pasti ada penyelesaian, ada solusi, maka tidak pantas kita hidup di dunia ini dengan nelongso ya, atau dengan ya merasa susah gitu. Hidup apapun lalui dengan gembira. Maka mencegah COVID-19 dengan nama saya, Bapak Ibu, saya singkat. Ini hanya untuk biar Bapak Ibu mengingat nama saya gitu ya, dan saya tidak dianggap plagiat dalam menyampaikan tips pencegahan COVID-19. Baik Bapak Ibu, ini foto saya ketika saya menerima penghargaan dari Bapak Mendikbud waktu itu, Prof. Muhadjir. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena karya saya ketika guru berprestasi ini kan ada salah satu bagian lomba yaitu mempresentasikan karya ilmiah. Jadi dari sekian peserta Bapak Ibu, ada yang mempresentasikan hasil PTK dan ada yang mempresentasikan best practice. Nah, saya termasuk yang mempresentasikan best practice ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ternyata karya best practice itu juga mampu membuat juri lebih tertarik begitu ya, ataupun juri yakin bahwa karya best practice ini benar-benar memang mempunyai hasil yang luar biasa dan berdampak kepada siswa, guru, dan sekolah, bahkan berdampak pada lingkungan sekitar. Ya. Itu best practice yang menurut saya kita diharapkan oleh semua, bahwa best practice itu tidak hanya menyelesaikan masalah di kelas, tapi juga ada dampak di luar kelas begitu. Berikut ini sebagai inspirasi Bapak Ibu yang karya best practice saya yang saya sampaikan di Jakarta waktu itu tahun 2016, saya beri judul Jamu Sehat Bapak Ibu. Ya, Jamu Sehat itu adalah akronim dari jajanan murid. Sehat itu makna sesungguhnya. Jadi awal kali saya memang melihat bahwa saya guru matematika Bapak Ibu di SMP 10, saya melihat bahwa aritmetika sosial, salah satu kompetensi dasar yang ada di kelas 7 ini memang tidak disukai oleh anak-anak karena materinya ini terlalu sukar ya untuk memahami. Sehingga berangkat dari sini saya ingin mencoba menyelesaikan, yaitu dengan jamu sehat. Mengapa saya kaitkan dengan jamu sehat, jajanan murid? Karena saya melihat aritmetika sosial ini sebetulnya bisa dijadikan sebuah proyek di mana
di saat proses membuat jajanan murid ini banyak sekali ilmu-ilmu aritmatika sosial yang bisa dipelajari oleh siswa. Dari mulai anak melakukan proses mungkin membuatnya sampai pada proses menjual dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, permasalahan yang lain yang saya angkat adalah jajanan kantin di sekolah saya waktu itu. Ini saya konsultasi dengan beberapa guru IPA, dengan puskesmas juga, saya baca literatur, itu jajanannya kurang sehat. Terlihat dari gorengan yang digoreng dengan minyak yang berulang kali, minyaknya sampai warnanya pekat begitu. Kemudian sambal-sambal yang warnanya sangat mencolok, yang saya perkirakan itu mungkin ada zat perwarna di situ. Kemudian beberapa jajanan yang lain yang menurut kami waktu itu kurang sehat begitu. Anak-anak juga saya suruh wawancara ke pedagang gitu ya. Sebetulnya apa yang dijual dan sebagainya. Akhirnya dari proyek ini Bapak Ibu, anak-anak menjadi tahu bahwa yang pertama proses jual belinya. Ternyata cari uang itu susah ya. Cari keuntungan. Jadi kalau anak-anak pernah wawancara terhadap pedagang yang setiap hari Kamis Bapak dari Salatiga itu ke sekolah, beliau itu mematok keuntungan sekitar 20%, ya 10-20%. Jadi kalau dia sudah untung bersih 10-20%, itu dianggap dia sudah lega lah, sudah bisa tetap jalan begitu. Sehingga dari hasil wawancara anak-anak ke pedagang, mereka tahu lah ternyata untuk menjual sebuah dagangan itu memang membutuhkan kerja keras, kemudian membutuhkan juga komitmen, ya harus jeli juga dalam hal cari barang yang murah dan sebagainya. Akhirnya mereka punya pengalaman dari proyek mereka, saya tantang membuat sebuah jajanan yang sehat. Karena mereka juga wawancara ke puskesmas, wawancara ke Pak Lurah juga, sebetulnya jajanan sehat seperti apa, atau karena di luar sekolah kami itu ada pedagang-pedagang yang secara liar ikut berjualan dan itu membidik anak-anak ketika pulang sekolah dan ramai sekali. Dan saya lihat jajanannya tidak terkendali. Walaupun Pak Lurah waktu itu mengatakan bahwa sudah menertibkan dan sebagainya, tapi tetap saja susah ya. Sehari ditertibkan, 2 hari manut begitu, hari berikutnya itu sudah kembali lagi. Nah, ini jadi permasalahan, anak-anak punya permasalahan yang holistik ya. Kami ajak bagaimana memecahkan, mereka saya ajak bagaimana coba membuat jajanan yang sehat, sampai mereka melakukan proses jual beli, sampai bisa menghitung untung ruginya, persentase untung dan sebagainya. Dari hasil itu ada anak yang untung, ada anak yang rugi, ada yang impas, kebetulan dilalah seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, yang rugi itu ternyata mereka salah ngitung. Jadi mereka beli telur 1 kilo, padahal yang digunakan untuk membuat roti waktu itu hanya 4 butir. 1 kilo kan sekitar 16 butir Bapak Ibu ya. Masih ada sisa 12 butir. Itu nggak dihitung sebagai, ya dihitungnya dia modalnya 1 kilo begitu. Akhirnya dihitung-hitung dia rugi. Ya, akhirnya ketika anak-anak saya suruh menganalisis, oh ternyata sebetulnya kami nggak rugi karena ada sisa telur yang ini sebetulnya kalau bisa dijual lagi kan jadi uang gitu ya. Nah, ini menjadikan proyek ini betul-betul memberikan manfaat kepada anak, bagaimana dia juga care kepada lingkungan, dia juga care kepada kalau menjual makanan ini sangat berbahaya loh kalau dalam jangka panjang ketika yang tidak sehat begitu. Hati-hati dalam membuat jajanan, harus benar-benar sehat, bahan-bahannya dan sebagainya. Kemudian sampai anak-anak saya suruh ajak membuat brosur ajakan konsumsi jajanan sehat, kemudian juga membantu para pedagang yang di kantin membuatkan menu, karena di kantin sekolah kami waktu itu tidak ada menu dan tampilannya kurang menarik gitu. Kalau ada menu, kemudian mungkin diberi juga ada diskon gitu ya, itu kan lebih menarik ya. Hari ini ya nasi goreng diskon 10% misalnya seperti itu. Padahal sebetulnya nasi gorengnya sudah dinaikkan dulu harganya, tapi kan itu sesuatu yang menarik menurut saya ya.
Nah, ini kami ajarkan kepada siswa, sehingga siswa di samping juga belajar matematika juga dia peduli dengan pedagang kantin di situ. Sampai proyek berikutnya juga saya suruh membantu pedagang-pedagang yang di sekitar rumahnya untuk membuatkan menu dagangan yang paling laris, misalkan 5 barang yang paling laris. Sehingga proyek ini ketika saya memaparkan kurang lebih 10 menit di hadapan Dewan Juri, alhamdulillah Dewan Juri tidak ada yang bertanya tentang konten. Tidak ada satupun yang terkait konten. Beliau-beliau yakin ataupun meyakini bahwa best practice ini sangat bermanfaat begitu. Yang ditanyakan adalah hal-hal lain, hal teknis gitulah yang lain. Dan ini membuktikan ternyata best practice yang kita laksanakan ini ketika ada dampak ya, dampak luar ya, dampak yang memang itu kebermanfaatnya lebih ya, sampai saya juga melakukan wawancara dengan anak-anak ya, ini ke puskesmas, ke Pak Lurah, kemudian ke orang-orang sekitar ya, membagikan brosur tentang ayo kita peduli dengan makanan yang kita makan sehari-hari, apalagi ke anak-anak. Akhirnya muncul kesadaran orang tua, kalau begitu kami harus membawakan bekal kepada anak-anak. Jadi yang tadinya di beberapa kelas itu anak yang dibawain bekal itu hanya 1-2 anak, begitu ada proses pembelajaran sebenarnya, ada brosur-brosur sebenarnya, alhamdulillah ada peningkatan. Ya, jadi satu kelasnya anak banyak yang lebih, semakin banyak yang dibawain bekal. Ini kan tentu dampak-dampak seperti ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan matematika itu kan sebetulnya kurang begitu relevan ya. Tapi memang harapannya semua mata pelajaran itu kan ke masalah kontekstual ya, sampai ke permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekilas itu Bapak Ibu ya, nanti detailnya mungkin bisa saya tunjukkan di naskah apabila nanti waktunya cukup. Kemudian Bapak Ibu, ini yang kedua Bapak Ibu tahun 2018, alhamdulillah atas izin Allah Bapak Ibu saya menjadi salah satu penyaji poster terbaik tingkat nasional. Waktu itu kegiatan seminar nasional ya, di tahun 2018 saya mencoba mengirimkan naskah best practice juga Bapak Ibu. Jadi bukan PTK. Yang saya kirim naskah best practice. Walaupun waktu ini saya juga sudah menyiapkan PTK, tapi kok saya lebih tertarik dengan best practice. Sehingga saya mengirimkan makalah best practice. Nah, makalah yang saya kirim ini untuk yang tahun 2018 di seminar nasional itu saya beri judul ini Bapak Ibu. Pro IT, ya. Pro IT upaya meningkatkan kompetensi 4C dalam matematika di SMA Negeri 10 Semarang. Ini disajikan dalam rangka seminar guru dan seterusnya ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu setelah makalah ini saya sajikan dengan poster seperti ini ya. Di poster ini ada, jangan lupa ada hasil, kemudian ada dampak Bapak Ibu ya. Apa dampaknya ya? Dampak di pembelajaran ini tidak hanya hasil untuk memecahkan permasalahan di kelas saja, tapi ada dampak nyata gitu. Ternyata membuat teman-teman dan juri tertarik ya. Alhamdulillah bisa menjadi salah satu bagian penyaji poster terbaik. Ini tentu barangkali bisa menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu dalam membuat best practice ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini, saya tarik mundur Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh best practice yang sudah pernah, salah satu beberapa yang sudah saya buat, dan beberapa yang lain memang tidak saya sampaikan, ini hanya 2 yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu melihat judulnya, memang kalau di lomba Bapak Ibu ya, di lomba ataupun di kegiatan-kegiatan yang memang diseleksi, itu memang kita perlu akronim-akronim yang membuat juri tertarik lah begitu. Akronim yang membuat juri ingin membaca lebih jauh gitu. Kalau hanya judul-judul yang biasa gitu, kelihatannya juri terkadang tidak mau melihat begitu. Dan juga disesuaikan dengan saat itu sedang marak apa begitu. Marak terkait kok 4C gitu ya. Kita coba teliti tentang 4C gitu, sehingga kelihatannya
dengan seperti itu, juri itu akan, oh ini kok cocok ini dengan yang sedang booming saat ini begitu. Sehingga tidak salah Bapak Ibu ketika membuat best practice, sama-sama menyusun best practice, ya susunlah yang sebaik mungkin, juga yang memang booming dan juga harapannya kan nanti bisa diikutkan dalam kegiatan lomba ataupun seminar gitu ya. Dan bisa, harapan kita itu ketika kita bisa seminar nasional ya, dihadiri oleh semua guru dari berbagai wilayah di Indonesia, ilmu yang kita sebarkan semakin bermanfaat karena banyak yang menyaksikan. Dan juga harapannya semakin banyak yang melihat, kita akan semakin banyak mendapatkan masukan, kritik, dan saran yang membangun Bapak Ibu. Ya, karena saya yakin bahwa karya saya masih banyak kelemahan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Dengan kita mengikuti kegiatan yang skopnya lebih besar, kita presentasikan di depan banyak orang, di depan penguji gitu ya, yang dari LPTK ataupun memang juri yang juga ditugaskan, kita akan mendapatkan masukan yang saya yakin sangat bermanfaat. Dan ini tentu akan menjadi kedepannya semakin baik gitu. Ya, kemudian akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin di tahun 2018 saya mendapatkan Satya Lancana Pendidikan. Di Satya Lancana Pendidikan itu Bapak Ibu, saya mendapatkan SK di lembar lainnya ini, karya ilmiah yang saya unggulkan begitu. Jadi karya ilmiah yang saya unggulkan itu salah satunya ya best practice Bapak Ibu. Jadi dari hal ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengambil inspirasi dan bisa lebih semangat ya dalam menyusun best practice. Karena tadi disampaikan oleh Pak Soleh Amin, nih, jadi best practice itu kalau di PAK itu nilainya 2. Dan tidak setebal PTK, Bapak Ibu. Kalau PTK itu kan agak susah gitu ya. Menurut saya, Bapak Ibu, pribadi lebih mudah menurut saya best practice. Ya, bagaimana apa best practice? Saya coba sampaikan di slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, kalau secara definisi itu best practice itu kan praktek terbaik gitu ya dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk bagi guru ya. Jadi bagaimana seorang guru mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dan itu menjadi sebuah praktek yang paling baik, yang punya hasil signifikan gitu, yang punya dampak luar biasa. Bagaimana Pak kalau saya kemudian menyelesaikan masalah tapi kok nggak ada peningkatan, ya itu bukan praktik terbaik. Kalau praktik terbaik kan pasti ada peningkatan. Gitu. Kalau peningkatannya sedikit bagaimana? Ya itu nanti dibahas. Kenapa bisa sedikit? Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kenapa prakteknya itu, praktek baiknya ini peningkatannya tidak signifikan. Kemudian manfaatnya apa Bapak Ibu? Yang jelas bagi guru ya mengatasi berbagai masalah di sekolah dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru. Tetap nanti masalah yang diangkat itu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu ya. Jadi saya kemarin mengangkat best practice terkait dengan tupoksi saya sekarang sebagai kepala sekolah. Maka akan berbeda dengan tupoksi sebagai guru. Kalau guru tadi ya aritmetika sosial, kemudian tadi Pro IT tadi untuk masalah materi bangun ruang sisi datar waktu itu ya. Tapi kalau kepala sekolah ya sudah hal yang lain. Misalkan saya mengatasi permasalahan peningkatan kinerja Bapak Ibu guru dengan saya beri judul ini KS online ya, KS online itu bisa untuk kepala sekolah. Jadi harus sesuai dengan tupoksi. Kalau guru menelitinya peningkatan kinerja guru ya tidak tepat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian apa tujuan dari best practice? Ada 3 tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kompetensi guru untuk menuliskan best practice dalam bentuk publikasi ilmiah. Yang kedua, agar ilmu yang ataupun pengalaman terbaik yang kita hasilkan ini bermanfaat, ya tentu untuk menyebarluaskan
hasil tulisan pengalaman ini melalui berbagai media, kegiatan yang lain seperti tadi seminar Bapak Ibu ya, agar ada penambahan wawasan bagi guru yang lain ya. Jadi guru lain dapat tambahan, kita yang membuat juga ada masukan Bapak Ibu. Karena kan tidak ada orang yang sempurna ya, pasti ada celah-celah saja mungkin yang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, membantu guru dalam melaksanakan PKB melalui penulisan publikasi ilmiah yang berupa tinjauan ilmiah gitu ya. Jadi 3 tujuan ini saya yakin akan sangat relevan ya dengan Bapak Ibu ketika menuliskan best practice. Kemudian bagaimana ciri-ciri best practice itu sendiri? Ada 5 ciri Bapak Ibu. Yang pertama, mengembangkan cara baru dan inovatif dalam pengembangan serta memecahkan masalah dalam pendidikan khususnya pembelajaran. Jadi memang diharapkan best practice itu ya kalau bisa dengan hal-hal yang umum gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan kok peningkatan hasil belajar dengan model pembelajaran STAD atau dengan discovery learning, problem based learning itu kan kayaknya lebih condongnya ke PTK gitu, bukan best practice Bapak Ibu ya. Kalau best practice itu hal-hal yang memang menurut saya agak tanda kutip unik begitu. Yang harapannya ketika ini berhasil diterapkan di tempat Bapak Ibu, mungkin bisa jadi inspirasi bagi guru lain untuk mencoba menerapkan dengan dimodifikasi disesuaikan dengan siswa yang ada di tempat guru tersebut begitu ya. Kemudian membawa sebuah perubahan ya, yang memang harapannya ya perubahan hasilnya luar biasa, peningkatannya luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau dampak dan manfaat kelanjutan. Jadi di best practice itu harapannya nanti ada pengembangan ya. Jadi apa yang akan dikembangkan setelah ini begitu. Seperti saya tadi yang jamu sehat ini kan saya melibatkan beberapa mapel Bapak Ibu. Saya menggandeng mapel IPA untuk terkait informasi apa tahu jajanan sehat. Menggandeng puskesmas juga, kelurahan terkait kebijakan, terkait ciri-ciri jajanan sehat, menggandeng juga guru bahasa Indonesia, bagaimana membuat pedoman wawancara yang baik gitu ya. Guru apalagi ya, TIK ya, bagaimana presentasi yang baik dan seterusnya. Ini pengembangannya bagaimana? Tindak lanjutnya saya ingin punya sebuah tema besar, tema 1, semua guru mapel ikut berperan begitu, ikut mengambil bagian. Nah, itu ada langkah pengembangannya begitu. Dan juga pengembangan yang lain mungkin coba kalau ini kan aritmetika sosial, bisa enggak diterapkan ke materi yang lain begitu, ke mapel yang lain. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat mampu menjadi model, memberi inspirasi dalam membuat kebijakan dan inspiratif guru lainnya termasuk murid. Jadi dengan best practice yang kita buat, harapannya paling tidak skop sekolah lah. Sekolah memandang, oh ini best practice-nya bagus sekali, ini dampaknya luar biasa. Kemudian diambil, dijadikan sebuah program. Baik dengan salah satu inspirasi best practice salah satu guru, maka sekolah membuat sebuah program setahun sekali atau setahun 2 kali harus ada project satu tema, semua guru mapel sama, tema itu nanti dijadikan sebuah project dan semua guru bisa mengambil nilai dari tema itu, misalkan seperti itu. Kan ini menjadi masukan ya. Bahkan kalau luar biasa bisa menjadi masukan untuk dinas pendidikan, untuk pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, Bapak Ibu ya. Kemudian ciri best practice yang lain adalah cara dan metode yang dilakukan dan atau yang digunakan ekonomis dan efisien. Jadi tidak perlu Bapak Ibu melakukan best practice yang muluk-muluk gitu ya. Karena kalau sudah muluk-muluk, dananya besar, yang mau mengembangkan, yang meneruskan itu berat Bapak Ibu ya. Jadi upayakan hal-hal yang simpel yang memang betul-betul itu menjadi sebuah permasalahan ya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui permasalahan itu kan nanti ada 2 Bapak Ibu, ada pemasalahan sama permasalahan. Yang permasalahan yang ada R-nya itu, permasalahan itu memang sesuatu yang memang secara kita kasat mata itu sebuah masalah gitu. Contohnya apa ya? Siswa di tempat
kami di SMP 28 sekarang Bapak Ibu ya, itu kok siswanya motivasi belajarnya kurang, hasil belajarnya kurang bagus. Kemudian guru-guru di tempat kami metode mengajarnya masih monoton. Nah, itu kan masalah Bapak Ibu, kelihatan. Itu namanya permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, ada permasalahan Bapak Ibu. Ada sebuah SMP yang favorit ya, yang dulu mantan RSBI mungkin, anaknya hasil belajarnya bagus-bagus, motivasi belajarnya luar biasa. Anak-anak di sana itu malah lebih susah menghentikan untuk belajar daripada menyuruh untuk belajar, Bapak Ibu. Kan seolah-olah tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita melihat dari umum kan, oh ini nggak ada masalah ya. Tetapi sebetulnya bisa loh dicari pemasalahan, dimasalahkan bisa. Ternyata anaknya individualisnya terlalu tinggi, sosialnya kurang, spiritualnya juga mungkin kurang, dan seterusnya. Jadilah sebuah permasalahan. Nah ini perlu dibedakan. Maka perlu ada cara dan metode yang ini Bapak Ibu. Ya ekonomis efisien lah, tidak perlu muluk-muluk. Dulu ada rekan kami di seminar nasional itu cukup membuat alat peraga media dari bahan-bahan bekas Bapak Ibu. Jadi tidak usah yang harus canggih ya, robot harus biaya mahal gitu enggak ya. Jadi biaya-biaya yang murah saja lah. Kemudian ada apa saja hal penting yang harus Bapak Ibu cermati dalam best practice. Best practice atau pengalaman terbaik guru ini dicapai dengan sukses dan lebih cepat jika dilakukan dengan tahapan sistematis ya, melalui pendekatan ilmiah yang langkah-langkahnya tentu dilasari dengan suatu teori yang relevan. Kemudian salah satu tahapan penting agar pembelajaran bisa menjadi salah satu best practice adalah evaluasi diri Bapak Ibu. Jadi evaluasi diri itu sangat penting, sangat urgent. Mengevaluasi sebetulnya apa tuh kelemahan yang selama ini kok selalu anak-anak hasil belajarnya kok jelek, selalu kok motivasinya kurang. Oh saya model pembelajarannya kurang menarik. Oh soal saya terlalu susah, mungkin mestinya komposisi level 1, level 2, level 3 ya. Kalau di Bushmanger itu kan untuk taksonomi belum C1 sampai C6 itu disederhanakan di level 1, level 2, level 3. Mestinya kan level 1 dan level 3 itu sedikit ya, level 2 yang banyak. Loh, kok saya membuatnya level 3-nya lebih banyak, jadi anak nilainya jelek-jelek dan seterusnya. Itu dievaluasi Bapak Ibu. Apa ya istilahnya? Muhasabah ya, mengevaluasi diri, mencari sebetulnya apa tuh kelemahan saya begitu. Kalau evaluasi diri susah, bisa minta bantuan orang lain Bapak Ibu. Cerita, saya sebenarnya coba apa kira-kira masukan ya dari teman itu. Dan dari evaluasi inilah nanti Bapak Ibu akan menemukan sebuah cara atau strategi. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah ini. Hasil penelitian, misalkan seperti tindakan kelas, itu belum tentu dikategorikan sebagai best practice Bapak Ibu. Karena dalam mengimplementasikan hasil penelitian ini banyak faktor-faktor lain yang mungkin terjadi dan mempengaruhi tingkat keberhasilan. Ya. Sehingga indikator best practice ini belum bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau di PTK itu kan ada namanya indikator keberhasilan ya. Kalau di best practice kan tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau di PTK itu begitu indikator keberhasilan terpenuhi ya sudah sesuai dengan yang ditetapkan berapa siklus itu kan sudah berhenti. Kalau best practice ada peningkatan ya dari yang sebelumnya. Yang penting ada peningkatan, tidak dibatasi oleh indikator keberhasilan. Bapak Ibu, bagaimana sistematikanya? Ya ini sangat penting Bapak Ibu. Dalam menulis best practice, apalagi best practice yang nanti akan diajukan dalam penilaian angka kredit, tentu Bapak Ibu harus mengikuti aturan ya, tata cara sistematik dari penulisan best practice. Di bagian awal ada halaman judul, lembar persetujuan gitu ya, kata pengantar, daftar isi, abstrak ya, daftar tabel, gambar dan lampiran jika ada gitu ya. Persetujuan ini cukup disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu harus sampai ke dinas ya, cukup kepala sekolah. Kemudian bagian isi ada apa saja Bapak Ibu? Ada 4 bab ya. Jadi di bagian isi ada bab pendahuluan Bapak Ibu, kemudian kajian teori dan kajian pustaka,
metode pemecahan masalah dan pembahasan hasil, kemudian ada penutup, Bapak Ibu ya. Di pendahuluan ini nanti ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu ya. Di kajian teori dan kajian pustaka ya ada kajian teorinya seperti apa, kajian pustakanya seperti apa ya. Kemudian di bab 3 ini metode pemecahan masalah dan pembahasan hasil, bagaimana metode pemecahan masalahnya, bagaimana pembahasan hasilnya ya. Daftar pustaka dan lampiran. Jadi walaupun ini best practice Bapak ya, ada yang mohon maaf keliru karena ya best practice kemudian dia tidak punya kajian teori, dia tidak tepat Bapak Ibu. Tetap harus ada kajian teori dan kajian pustaka yang dimasukkan. Apa isi dari latar belakang di best practice Bapak Ibu? Ada 4 ya. Tulis kenyataan yang ada, kondisinya seperti apa, kondisi fakta di lapangan. Kemudian harapannya yang akan dituju itu apa, seperti apa, kondisi nanti yang diharapkan idealnya seperti apa. Kemudian ada enggak masalah, ada enggak kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oh ada masalah, ada kesenjangan. Siswa mestinya belajar ini motivasinya tinggi, tapi dinyatakan lapangan ini kenyataannya anak motivasinya rendah. Buktinya kalau disuruh mengerjakan tugas, yang mengumpulkan banyak yang terlambat. Atau ketika diberi materi, banyak yang malah ngantuk, ngobrol sendiri, dan sebagainya. Ini perlu dipecahkan, Bapak Ibu. Karena kan harapannya kan memang anak-anak dalam belajar motivasinya harus tinggi. Karena motivasi itu pasti akan berpengaruh terhadap hasil belajar gitu ya. Kemudian berikan sebuah solusi Bapak Ibu. Kira-kira solusinya apa? Pemecahan masalahnya apa? Kenapa Bapak Ibu mengambil solusi, kira-kira solusi ini diberikan Bapak Ibu dari bacaan, dari kajian pustaka. Oh, dulu itu saya pernah loh membaca bahwa ternyata problem based learning ini bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar di materi ini. Tak coba, pakai itu. Tapi jangan sama persis, Bapak Ibu. Ibaratnya kalau peneliti yang kemarin itu menggunakan problem based learning hanya PBL saja gitu untuk materi apa, Bapak Ibu dengan mungkin ditambahi dengan hal lain gitu, dengan berbantuan media atau nanti juga ada mungkin dengan memperbaiki asesmennya ya seperti apa. Jadi solusinya dibuat yang memang sebagus mungkin, yang kira-kira Bapak Ibu yakin bahwa solusi ini nanti manjur, mujarab gitu. Kemudian bagaimana rumusan masalahnya? Umumnya berbentuk kalimat tanya Bapak Ibu dan mengacu ke masalah pokok. Ya, misalkan bagaimana peningkatan hasil belajar, bagaimana hasil dan dampaknya, misalkan seperti itu ya kalau di best practice ya. Kalau bagaimana meningkatkan ya berarti nanti tujuannya untuk mengetahui peningkatan gitu ya. Kalau bagaimana hasil dan dampak ya berarti untuk mengetahui hasil dan dampak. Kalimat tanya pada rumusan harus dijawab. Ya, jadi harus dijawab nanti, dijawab di mana? Di simpulan, nanti di pembahasan juga harus dijawab. Harus terjawab semua rumusan masalah itu. Sebagai dasar untuk menentukan teori, Bapak Ibu. Teori-teori apa saja yang nanti akan dicantumkan di bab 2. Kemudian juga sebagai arah dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Alasan menolak latar belakang. Latar belakang apa yang ditolak oleh tim PAK, Bapak Ibu? Ya. Latar belakang yang tidak jelas. Tidak menunjukkan apa yang Bapak Ibu, tema yang Bapak Ibu itu penting, urgen untuk diselesaikan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan bahwa ini sangat penting untuk diselesaikan, nah itu latar belakang yang kurang optimal, Bapak Ibu ya. Kemudian latar belakang juga harus didukung oleh fakta spesifik gitu ya. Jangan umum. Bapak Ibu jangan berbicara umum untuk menunjukkan bahwa ini penting, langsung saja ke hal-hal yang spesifik. Misalkan terkait dengan hasil belajar ya, tunjukkan bahwa hasil belajar yang mana, dekade yang mana, itu seperti apa, rata-ratanya bagaimana dan sebagainya. Itu tunjukkan langsung ke spesifik. Kemudian alasan menolak rumusan masalah Bapak Ibu, rumusan masalah yang tidak jelas sehingga kurang dapat diketahui apa sebenarnya yang akan diungkap pada publikasi ilmiahnya.
Rumusan masalah hendaknya mampu memberikan gambaran yang jelas apa yang sebenarnya yang akan dikaji pada masalah tersebut. Ya, jadi harus jelas. Kajian pustaka, Bapak Ibu. Gunakan masalah yang akan diselesaikan sebagai fokus. Ya, jadi untuk menentukan kajian pustaka itu berangkatnya dari masalah. Ya. Kemudian buat rencana penulisan, tekankan keterkaitan pustaka dengan masalah yang akan, sedang, atau baru saja dipecahkan. Jadi tidak asal ambil, Bapak Ibu. Jadi kajian pustaka ya disesuaikan. Ya memang ini tentu Bapak Ibu harus banyak membaca gitu ya. Dan upayakan juga Bapak Ibu ambil dari jurnal-jurnal yang terakreditasi Bapak Ibu, yang ada ISN-nya atau ya ada nomor DOI gitu ya. Bapak Ibu ketika mengambil jurnal-jurnal kalau untuk kegiatan lomba ataupun kegiatan seminar nasional yang diseleksi itu biasanya ditetapkan kalau mengambil jurnal mungkin hanya diperkenankan 5-10 tahun terakhir misalkan, ya itu harus dipatuhi Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu kok mengambil di luar itu lebih lama, ya pasti juri akan melihat ini nggak layak begitu. Jadi harus dipenuhi. Ya 5-10 terakhir mungkin kalau jurnal, kalau buku mungkin bisa sampai 10-15 misalkan, tergantung nanti yang ditentukan. Tapi harapannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil jurnal-jurnal yang terbaru, Bapak Ibu selalu update, Bapak Ibu, update dengan ilmu-ilmu baru. Karena kan sekarang ilmu semakin berkembang, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih mengacu yang lama terus, padahal sudah ada pengembangan-pengembangan, nah inilah yang ini dipertanyakan. Kecuali ketika Bapak Ibu mengambil sebuah grand teori, memang teori grand yang memang ini belum ada yang spesifik mengembangkan, adanya di tahun 80-an, itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Pak Miftah, 10 menit lagi ya Pak Miftah. Oh, siap Pak. Kecuali kalau tidak terkait grand teori, ya ambil dari pustaka yang baru lah, terbaru. Kemudian alasan menolak kajian pustaka Bapak Ibu. Kajian teori atau kajian hasil tidak kurang selesai, tidak atau kurang sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Ya. Itu asal comot saja. Jadi Bapak Ibu melihat searching di internet, kemudian diambil saja, padahal itu nggak nyambung dan itu nggak digunakan untuk nanti membahas dalam pembahasan. Ini yang mungkin Bapak Ibu cermati. Kemudian laporan hasil penelitian kebenaran tidak didukung oleh kebenaran teori. Di metode pemecahan masalah ada dua Bapak Ibu, alasan strategi pemecahan masalah dan tahapan operasional pelaksanaan pemecahan masalah. Dan disinilah yang menjadi ruhnya best practice. Karena disinilah nanti seorang pembaca akan tahu sebetulnya apa toh tahapan-tahapan untuk pelaksanaan best practice yang Bapak Ibu akan tulis ya. Ini menjadi roh dan ini sangat penting. Kalau pembahasan hasil atau dampak yang dicapai dari strategi yang dipilih. Kemudian nanti ada evaluasi dari strategi yang dipilih dan sampaikan juga kendala yang dihadapi dan rencana pengembangannya. Ya, jadi ini salah satu beberapa yang harus dimasukkan ke dalam pembahasan hasil. Bapak Ibu sampaikan apa atau kendala? Ya kan tidak mungkin sebuah penelitian Bapak Ibu tidak ada kendala, pasti ada kendala. Tetapi mengharapannya ya Bapak Ibu, kendala yang Bapak Ibu sampaikan jangan terlalu banyak gitu ya. Sedikitlah kendalanya sedikit, tapi rencana pengembangannya lebih banyak. Ya, kemudian terakhir nanti di bab 4 ada penutup Bapak Ibu ya, ada simpulan dan ada saran. Ya. Lampiran di best practice Bapak Ibu. Lampirkan semua instrumen yang diperlukan ya, kemudian contoh instrumen yang sudah diisi ya. Kemudian dokumen pelaksanaan seperti hasil belajar, hasil juara, foto-foto kegiatan gitu ya. Sebagai mungkin dampak dari best practice yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu, karena sekarang kan masa pandemi gitu ya Pak Ibu ya. Untuk penilaian di tingkat nasional ini kan memang sudah semuanya diarahkan ke bukti fisik secara soft copy gitu ya. Sehingga di sini akan saya sampaikan bukti fisik best practice bagaimana bedanya antara hard copy dan soft copy gitu ya. Kalau hard copy jelas di sini harus ada laporannya yang secara lengkap termasuk dengan lampiran dijilid ya. Di bagian depan ada pengesahan dari kepala sekolah ya. Kemudian di
ditambahkan 1 lembar bukti pengesahan disimpan di perpustakaan, Bapak Ibu. Jadi bahwa makalah atau best practice ini sudah disimpan di perpustakaan, nanti ada tanda tangan kepala perpustakaan, stempel, termasuk ada mengetahui kepala sekolah. Ya, jadi ini sangat penting, Bapak Ibu. Ini hal yang sepele, tapi ketika tidak ada itu kan jadi salah satu ya cacat begitu ya, kurang optimal. Tidak perlu diseminarkan, Bapak Ibu. Ya cukup dipublikasikan, ada ya, bisa pas lomba gitu ya, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, media massa gitu ya. Atau ditulis dalam kumpulan bunga rampai ya. Walaupun Bapak Ibu bunga rampai kumpulan best practice ini tidak dapat dinilai Bapak Ibu ya, karena tidak jelas jenis bukunya atau tidak termasuk jenis publikasi ilmiah yang dinilai, akan tetapi best practice-nya sendiri itu yang dinilai ya. Kemudian kalau untuk soft copy Bapak Ibu, berarti file laporan best practice ya, filenya Bapak Ibu kirimkan itu ya. Kemudian yang ada bukti pengesahan baik itu dari kepala sekolah maupun yang tadi bukti bahwa karya best practice sudah disimpan di mana? Di perpustakaan, itu Bapak Ibu scan gitu ya. Scan kalau misalkan Bapak Ibu di PDF kan bisa kan disisipkan ya, Bapak Ibu bisa mengedit PDF Bapak Ibu, sisipkan, masukkan ke file laporan best practice tadi. Jadi semua yang dikirim itu tidak kosongan, Bapak Ibu. Jadi tanda tangan kepala saya sudah ada scan-nya, ya, tanda tangan kepala perpustakaan juga ada scan, ada stempelnya. Gitu. Karena sangat disayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bersusah payah membuat, sudah bagus, ternyata pengesahannya lupa, kosongan, tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, maka pasti ditolak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti waktunya cukup, saya akan tampilkan juga salah satu inspirasi yang karya yang tadi saya tunjukkan, Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.